YouTube saya ya, Roy Suryo Official ya. Saya menanyakan bahwa saya tidak perlu yang. Nah, teman-teman Kompas mungkin bertanya, loh, apa kok zombie? Ya, karena sebenarnya yang bersangkutan itu kan kita tahu tidak lulus S3-nya di Yamaguchi dan itu sudah dibuktikan oleh malah justru teman-teman sebelah. Ya, itu ada 3 orang berangkat Yamaguchi, kemudian mendapatkan KA tersebut, dia tidak lulus dan tidak mendapat S2. Jadi kebohongannya itu ada 2 di pendidikannya. Nggak daftar S2 di sana dan tidak lulus S3-nya. Tapi juga dia bohongnya apa? Karena dia ada nuliskan nama dia itu sebagai doktor. Ya. Ini aman nih, nicknya sudah saya hilangkan ya. Jadi dia doktor. Jadi ini pembohongan publik ini. Doktor kemudian M.Eng. M.Eng itu adalah gelar yang harusnya diperoleh di Jerman, ya, bukan di Jepang, ya, atau di UGM. Jadi itu bohong lagi. Dan yang paling fatal, yang ini menurut teman-teman dari sebelah adalah bahwa kan dia tidak lulus, dia ditagih beasiswanya, suruh mengembalikan dari Nobuko apa gitu, apa yayasan itu. Ternyata dia nggak bisa mengembalikan, dia tidak berusaha untuk membayar gitu, tapi dia justru mangkir dan malah membuat surat kematian, seolah-olah si Omon ini sudah tidak ada, sudah meninggal, jadi nggak perlu lagi bikin nggak perlu lagi bayar. Ini kan jahat banget gitu loh. Artinya apa ya? Saya nggak habis berpikir. Kenapa orang-orang yang berani mematang dirinya sendiri gitu loh. Kalau dalam Oke. bahasa Jepangnya harakiri gitu. Tapi Hmm. ini dibuatkan surat. Nah, itulah kemudian yang dikejar oleh pihak sono ya supaya apa? Supaya dia balik. Ini kan Roy Suryo itu kan mengatakan kasus ini sudah bergeser dari perdebatan ilmiah ke serangan personal nih Bang. Dari sisi Bang Jagir nih, apakah ini masih soal ilmiah atau sudah sepenuhnya konflik personal nih Bang? Yul, aku katakan ini perkara yang serius ya. Saya bilang besar, besar. Saya bilang serius, serius. Saya bilang itu influence masyarakat kita secara besar ya. Siapa yang mengatakan? Perang Iran dengan Israel pun tertutup karena berita ini. Ya, bukan tertutup lah, ya bagi-bagi lah ya. Jadi begini, saya menjelaskan. Jadi antara mereka ini, dulu ada satu kasus sebenarnya juga berseberangan. Tapi di dalam buku Jokowi White Paper, JWP, mereka bergabung Tifa, Roy, dan Richmond. Saya katakan, tadi malam juga di Polda, kami kompres. Di dalam buku JWP itu, Richmond karyanya 70% lah. 480 halaman. Roy 48 halaman atau berapa, ya Tifa ratusan halaman. Jadi sebenarnya mainstream dari buku Jokowi Paper itu adalah Richmond. Tapi Richmond ini memang baik, orangnya dulu digabungkan seperti itu, ya oke aja. Tapi tiba-tiba sekarang satu buku itu jadi pecah. Nah pertanyaanmu tadi, kenapa menyinggung pribadi? Ya saya tidak tahu siapa yang mulai. Tapi yang jelas siapa yang paling suka tampil di muka umum, berkoar-koar termasuk saya disebut pengecut. Dan saya disebut juga pengkhianat, termasuk Richmond. Biarkan saja, saya bilang Richmond. Biarkan saja, anjing menggonggong, kafilah berlalulah bagi kita. The most important thing, yang utama, kita sudah ketemu. Yang utama adalah Bapak Joko Widodo di Solo tanggal 12 dan tanggal 13 dengan Bapak atau Mas Gibran Raka Buming Raka. Oke, pertentangan terus, saling caci mengkaki, saling itu menjelekkan segala macam lah, membocorkan masing-masing kelemahan masing-masing. Menurut saya selaku praktisi hukum biasa, tadinya satu kumpulan sekarang pecah, pasti saling menjelekkan satu dengan lain, mengatakan siapa diri yang pembenar. Tapi apa? Tentu karena klien saya adalah Richmond. Saya berdiri dari pihak Richmond. Faktanya buku itu adalah bagian besar 480 halaman adalah tulisan Richmond. Yang lain Tifa dan Roy Suryo. Nah kalau dia mengatakan bahwa buku itulah karya saya, salah apa tidak? Logika kita berkata, waduh, ibaratnya perumpamaan gitu loh. 1 liter air ternyata 70% isinya air itu karya seseorang, boleh dikatakan di perumpamaan saya itu ya minuman saya dong gitu loh.
Nah, jadi sekarang sudah memuncak antara cercaan atau hinaan satu dengan yang lain. Tapi Rismon pun sudah mulai berteriak karena SP3-nya sudah dipegang. Sebelum ini dipegang kemarin, saya bilang cooling down, takutnya mengganggu. Tapi kalau udah keluar, terserah dirimu mau katakan apa. Karena perkara mereka ini adalah selain ijazah palsu awalnya itu mainstream ya, juga ini kan menyangkut ilmiah. Respon jangan dilawan soal ilmiah. AI, image processing sebagainya, dia jangan dilawan. Nah, oleh sebab itu terjadilah pertikaian sampai sekarang ini. Sampai ke pribadi juga nggak apa-apa. Saya bilang respon juga, ya bilang lawan aja sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemauanmu. Ya, yang penting kita sudah pegang definitif secara hukum SP3 Rismon Hasiholahan Jennifer. Nih, lihat tuh. Oke, Oke, Bang. yuk, apa lagi? Kan juga ada nih sejumlah tuduhan, Bang, yang disampaikan Roy Suryo terkait latar belakang akademik Bang Rismon nih. Apakah Bang Jagir ini melihat ada sebagian-bagian dari strategi hukum atau serangan personal Oh juga, ya, Bang? ya pasti Yul, pasti. Ibaratnya kamu dengan saya, Bu, tadinya bersahabat, tiba-tiba pecah kapalnya. Apapun yang ada dipegang, ibaratnya dalam perahu itu, mau itu sekoci kayak, mau apa kayak itu dipegang. Itu udah teori basic manusia dalam pertentangan gitu loh. Ya kalau merosot kamu di jurang, ya nggak pegang kayunya, daun-daun pun kamu pegang. Itulah kurang lebih kiasan dari saya. Oke, ya kita tidak pungkiri ada pihak tertentu yang melaporkan ijazah Rismon dari Yamaguchi bla 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 bla. Saya katakan, saya kuasa hukumnya dia, saya tahu apa yang terjadi. Intinya tidak ada masalah. Lantas Pak JK kemarin, jangan salah ucap ya, Pak JK atau Pak Yusuf Kala melaporkan juga. Kamu tahu, video yang dimanipulasi itu atau diedit itu adalah video malam hari sebelum kami ke Solo. Dan itu kata-katanya normatif untuk restoratif justice. Sekarang di situ ada yang mengatakan 5M, 50M. Video itu adalah hasil editan AI. Jadi itu sekarang dimanfaatkan mereka. Roy Suryo memang karena mengerti hal ini juga, dia bilang itu AI. Tapi yang lain sudah sampai ini segala macam. Intinya masih banyak hal yang lain. Apa jawaban saya pertanyaan kamu? Biarkan saja itu. Kita bekerja step by step, Yul. Ya, saya yang baca manusia ini tanpa masalah. Di hutan aja kalau nggak ada masalah. Hiduplah kau di hutan kalau nggak ada masalah. Sepanjang kita masih berinteraksi dengan manusia, kemungkinan salah itu pasti ada. Nah, untuk Rismon dan Roy Suryo, ya masing-masing saling menggoyang lah. You tahu, nggak perlu saya sebut. Perkara yang dulu, puluhan tahun yang lalu, mereka juga berselisih di pengadilan. Tentang satu kasus yang besar dulu. Aku nggak sebut namanya ya. Ya, kebetulan. Dan sekarang kembali lagi ke arah itu. Di pengadilan nanti Rismon akan menjadi saksi yang terbalik. Artinya ya berlawanan dengan ya Roy dan Tipa. Barangkali ya, saya nggak sebut nanti artinya apa. Tapi yang jelas Rismon sudah siap menjadi saksi jika perkara ini, perkara ijazah palsu ini akan masuk ke pengadilan. Itu salah satu syarat yang dia akui. Bukan permintaan loh. Dia mengusulkan diri. Saking seriusnya, dia akan bongkar semua gitu. Begitu Yul. Jadi nggak usah khawatir. Ya.